Ya, pemirsa, Dr. Tifauziah Tiasuma ataupun Dr. Tifa lantas melakukan langkah hukum lanjutan dengan mengajukan permohonan pra-peradilan yang kedua yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus mendatang. Kita tentunya penasaran apa yang menjadi dasar dari permohonan tersebut. Itulah yang akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu-satu. Di sebelah saya sudah hadir perwakilan ataupun kuasa hukum dari Dr. Tifa. Sudah ada Abdullah Al-Katiri. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Al-Katiri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya juga sudah ada pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Selamat malam Mas Heri. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga ingin menyapa salah satu yang menjadi perwakilan dari pihak Joko Widodo ataupun kuasa hukum Joko Widodo, Bang Rifai Kusuma Negara. Selamat malam Bang Rifai. Mbak Windy, Terima Bang kasih Mbak Heri. sudah hadir. Pemirsa. Tentunya kita sebelum berbicara mengenai bagaimana pra-peradilan yang kedua nantinya, kita ingin mengetahui terlebih dahulu dengan pra-peradilan yang sebelumnya ternyata keputusan dari hakim ini ditolak. Bagaimana pendapat dari kuasa hukum sendiri Bang Al-Katiri? Ya, sebenarnya pra-peradilan kemarin itu yang kita ajukan bukan tentang Ibu Tifa pribadi. Sekali lagi ya, kami ingin mengoreksi bahwa ada ketentuan yang menurut kami melanggar undang-undang dan keputusan hakim. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau diterima atau tidak. Tapi kan kami sudah berusaha, we did the best ya. Kita lakukan terbaik untuk mengoreksi itu. Ya, kalau memang Bu Tifa takut dan sebagainya ada isu-isu seperti itu, kesempatan dia kan untuk perapit masalah tersangkanya dia atau dan sebagainya kan dia kan tidak. Benar-benar untuk due process of law ini supaya ditegakkan dengan benar satu. Nah, kami tunggu keputusan, ya kami juga agak kaget, bahkan tadi malam ya. Tadi malam kita di salah satu TV swasta, kita berdua, jam 9 malam, itu kita diberitahu oleh hostnya di TV itu, ada itu. Bahkan kami terkejut. Rifai, saya terkejut, nggak tahu bahwa ada SEMA nomor 3 itu kan. SEMA nomor 3 2026 ya. Nah, menurut kami apapun juga ketentuan, apapun juga hukum undang-undang dan sebagainya, itu kan tidak berlaku surut. Nah, kemarin persidangan kami ini kan sampai terakhir tinggal keputusan itu belum keluar. Iya. Ya kan? Belum keluar. Kok tiba-tiba itu dirujuk gitu loh. Padahal ya kan baik SMA maupun undang-undang ketentuan itu tidak berlaku surut gitu loh. Kenapa diterapkan di sini? Nah, kami paham ya kan ini seharusnya untuk yang ke depan. Nah, ini dirujuk. Kemudian ada dua hal ya, katanya kita melakukan pra-peradilan setelah ada pendaftaran dakwaan yang kedua, ya kan? Dakwaan yang kedua setelah di pokok perkara. Nah, soalnya begitu. Padahal ada waktu-waktu yang kami tahu, ya oke lah. Buat kami nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi kami juga kaget. Mahkamah Agung kok bikin norma gitu loh. Mahkamah Agung itu kan seharusnya tidak buat norma. Kok bisa dikatakan yang khususnya yang poin 3 itu, silakan sidang, tapi Anda tidak akan dimenangkan. Dan masa begitu? Jadi silakan Anda sidang, tapi hasilnya tidak akan menang. Nah, lebih baik nggak langsung aja dilarang gitu loh. Kan ini ngerjain orang namanya, disuruh sidang, tapi sudah diancam tidak akan menang. Nah, ini menarik ini. Ya ini, makanya ini perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan ya kan. Masa ada ancaman seperti itu? Lebih baik nggak diatur, nggak boleh ya sekalian udah. Baik. Silakan kalau Anda sudah mendaftarkan, silakan proses persidangan, tapi putusannya tidak diterima. Diputuskan lebih dulu. Nah, ini kami juga kaget-kaget ya. Loh, kok begini aturannya? Dari lembaga tertinggi di supremasi hukum ya di Indonesia bisa bikin ketentuan seperti itu. Yang lainnya is oke. Ya ada 1, 2 itu. Yang terakhir itu agak terkejut kami, Bang. Terkejut banget. Baik. Kayak ada ancaman gitu. Jangan nyuruh kami sidang dong, stop dong sidangnya karena kamu akan menang. Ya begitu seharusnya kan. Silahkan, tapi tidak akan dimenangkan. Ini menarik. Baik, sebelum kita tanya kepada Mas Heri, Bang Rifai dulu pernyataan ataupun pendapatnya seperti apa atas keputusan hakim tersebut? Ya, pertama sebenarnya kalau dari awal pendapat saya adalah dengan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf G, di mana pra-peradilan itu hanya dimungkinkan secara ulang sepanjang masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sehingga dalam arti pada saat perkara sudah dilimpahkan ke persidangan sudah tidak lagi terbuka ruang. Kalau kita maknai pasal 163 ayat 1 huruf G. Kedua,
kalau kita lihat juga pasal 160 ayat 3 KUHP baru ini dinyatakan bahwa salah satu pra-peradilan terhadap pengujian upaya paksa hanya bisa dilakukan oleh tersangka. Ya, artinya kalau sudah berstatus terdakwa dia tidak boleh. Dan dalam pandangan hukum saya juga pada saat perkara sudah dilimpahkan maka dia menjadi terdakwa, tidak lagi tersangka. Ini kan ada beda pendapat seolah-olah kata putusan MK sebelum dimulai sidang pertama maka tetap jadi tersangka. Saya beda pandangan. Saya tetap menganggap itu terdakwa. Argumennya apa? Karena pada saat dilimpahkan keluarlah penetapan penahanan. Pasti penetapan penahanan itu diberikan kepada terdakwa, bukan kepada tersangka. Kedua, kalau ada panggilan sidang, pasti panggilan sidang juga ditujukan kepada terdakwa, bukan lagi tersangka. Dari dua contoh itu, maka saya berpandangan pada saat didaftarkan dia sudah status sebagai terdakwa. Nah, berangkat dari itu sebenarnya dari awal juga kami berpandangan harusnya pra-pra yang didaftarkan setelah dilimpahkannya perkara ini sudah tidak boleh lagi diperiksa atau dinyatakan gugur, ya. Tapi kan selama ini kan masih terus seolah-olah dibuka persidangannya. Ini juga membuat kebingungan masyarakat juga ya. Bahkan seolah-olah akhirnya dilihat upaya peradilan berulang ini sebagai salah satu cara untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Mau tidak mau akhirnya itu ditafsirkan karena tetap dibuka sidang dan yang terpenting adalah sidang pokok perkara tidak juga berjalan. Mau sampai kapan? Bahkan dalam salah satu contoh kan waktu itu saya mengingatkan bukan hanya di perkara ini, tapi untuk perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat, ini bisa dimanfaatkan. Di mana pada saat perkara didaftarkan, itu kewenangan penahanan beralih ke PN dalam waktu 3 bulan. Kalau sidang ini nggak berjalan juga sampai 2 bulan gara-gara pra-peradilan seperti Pak Rin udah hampir 2 bulan loh. Sehingga pada saat mulai sidang 1 bulan, sudah harus bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Kalau tidak kabur, kalau kabur ini kan berbahaya sekali gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya berpandangan, memang pra-peradilan ini kalau sudah didaftarkan sudah tidak bisa lagi. Di sisi lain, dalam pengamatan saya, dengan tetap menghormati upaya hukum rekan-rekan sejawat ya dari pihak Bu Tifa, tapi kan permohonan pra-nya itu diajukan pada tanggal 3 Agustus. Sementara si jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali di 27 Juli. Artinya sudah keburu menjadi terdakwa dan sudah keburu masuk ke pokok perkara ke persidangan, sehingga kembali lagi ini tidak bisa masuk ruangnya. Nah, tapi kan kami tetap menghormati nanti seperti apa keputusan hakim. Sekalipun dalam pandangan kami memang idealnya adalah bahkan gugur. Nah, sekarang keluar SEMA yang mencoba meluruskan ini, menurut saya ini juga cukup baik ya, karena di waktu bersamaan bukan hanya keluar SEMA nomor 3, ada juga nomor 4 terkait dengan upaya hukum terhadap putusan bebas. Ini pun juga di lapangan terjadi perbedaan pendapat ya. Ada jaksa yang masih tetap kasasi, ada yang banding. Ini membingungkan. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan 2 buah SEMA untuk menyelesaikan kebingungan di masyarakat. Karena bagaimanapun kan dalam penegakan hukum perlu ada kepastian. Nah, pada akhirnya bahwa keputusan ini dinyatakan tidak dapat diterima, kalau menurut saya karena memang sudah di luar ruangnya. Apalagi mohon maaf, alasan pra yang dikemukakan oleh rekan-rekan sejawat ini sebenarnya lebih ideal sebagai eksepsi atau perlawanan. Karena yang dipersoalkan itu adalah upaya jaksa untuk melakukan perbaikan dakwaan, bukan banding. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan ranah pra-peradilan. Pra-peradilan kan sudah ruang lingkupnya terbatas. Pengujian upaya paksa, pengujian terhadap penghentian penyidikan, ganti rugi rehabilitasi, atau karena perkara yang tidak berjalan LP-nya. Jadi jelas terkait keberatan terhadap upaya hukum jaksa ini bukan dalam ruang lingkup pra-peradilan. Sehingga menurut saya kalau dari segi putusan sih ini linear ya, artinya salah kamar, mohon maaf. Tapi kalau dalam bahasa putusan kan error in jurisdiction. Kalau saya salah kamar, karena harusnya ini lebih tepat di kamar pra. Lalu kedua, dengan begitu maka tidak dapat diterima. Jadi menurut saya memang putusan itu sudah sesuai dengan pandangan hukum kami dan akhirnya keluar juga SEMA untuk bisa meluruskan soal praktek pra secara berulang. Iya, boleh. Yang menyatakan bahwa tersangka kembali itu jaksa bahkan. Jaksa katakan, bahkan disuruh wajib lapor lagi ke jaksa dan sebagainya gitu loh. Jadi habis selesai itu kan batal demi hukum itu kan dianggap tidak ada, saya bilang. Kalau tidak ada itu apanya yang diperbaiki? Kan perbaikan satu. Kemudian yang menekan tersangka itu mereka di dalam kesimpulannya dan sebagainya itu statusnya itu tersangka. Jadi tersangka itu adalah suatu proses sebenarnya untuk menuju terdakwa. Kenapa dikembaliin tersangka lagi? Bukan kami. Satu. Memang kalau undang-undangnya kurang tegas dan sebagainya, itu kan bukan salah kami. Faktanya, hakim bersidang, jaksa bersidang, semua bersidang. Seharusnya kan jaksa tidak hadir kalau menyatakan bahwa kita ini tidak benar. Faktanya hadir. Bahkan blundernya apa? Pada waktu bersidang, in the same time, dia mengajukan panggilan untuk pokok perkara di Jakarta Timur. Padahal ketentuannya 163 ayat 1E itu, ya kan, itu kan tidak bisa. Nah, jika ada pra-peradilan, ya sebelum ada SEMA itu tidak bisa. Tidak bisa. Apakah mereka tidak tahu gitu loh? Jadi banyak hal-hal yang dilanggar oleh JPU itu yang mau kami luruskan. Jadi sebenarnya bukan untuk kepentingan kami.
Jadi mau dimenangkan, mau tidak, itu nggak ada masalah. Baik. Tapi masyarakat tahu bahwa kami mencoba untuk koreksi supaya ini tidak jadi jurisprudensi ke depan. Baik. Ya kan? Sesuatu selalu diperbaiki. Kenapa sih dia tidak banding? Padahal banding itu ada dalam putusan 206. Kenapa kok nggak banding? Ini dikasih jalur loh. Bahkan ayat 4 yang mengatakan pemberian hakim memberikan kesempatan itu nggak ada. Iya. Tapi banding disebut. Kenapa nggak ambil itu? Apa takut? Nah, kita amputasi lagi gitu loh. Ya kan? Silakan dong ada jalur yang lebih enak, yang tidak kontraproduktif, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun ketentuan putusan dan sebagainya. Ya kan? Baik. Nah, oleh sebab itu kami merasa agak kaget juga. Lah, ini kok ada satu yang baru kemarin, kita aja malam kemarin baru tahu ada aturan bisa digunakan untuk putusan. Ya kan? Tanpa kok ini yang dipakai? Baik. Nah, tapi kami tidak menentang, kami masih menghargai ya itu satu Iya. putusan pengadilan dan sebagainya ya kan. Tapi ada sesuatu ya kan, ada something wrong buat kami gitu loh. Baik, Mas Heri boleh kita ditanggapi. Apakah ini artinya memang ada permasalahan dari urutan waktunya sehingga memang yang tadi disebutkan sudah terlanjur dalam hal ini status hukum dari Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa? Iya, agak sulit nih ya, mengurainya harus panjang ya. Yang pasti poin pertama begini, menyikapi putusannya secara normatif kan ada asas ya. Res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu dianggap benar sama belum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Ya. Ini dulu yang poin pertama. Dan yang kedua, polemik ini muncul adalah dari dua pandangan menurut saya, dualistisnya di sini. Satu sisi melihat ini dari konsepsi kepastian hukum, di yang sisi lain melihat dari sisi keadilan. Kok upaya hukum saya kok dibatasi misalnya, padahal saya mau benar dulu ini posisinya, baru bisa lanjut atau tidak ke pokok perkara. Tapi di sisi yang lain dikatakan bahwa ada aturan yang mengatakan kalau sudah masuk kepada penyerahan perkara, sudah menyentuh pokok perkara, selesai semua. Nah, perdebatan di KUHP yang lama, Undang-Undang 8 1981 adalah apakah pokok perkara itu ditentukan pada saat perkara itu dikirimkan berkasnya, atau ketika disidangkan. Karena kalau dikirimkan berkasnya biasanya baru dipelajari kan. Nah, itu kan pertentangan yang menurut saya sampai detik ini pun masing-masing punya mazhabnya sendiri, Mbak Windy. Nah, dalam konteks yang tadi ya kalau kita melihat dari ricuh ini kan ketika putusan selah berbunyi demikian, kemudian ada lagi pengajuan yang dilakukan oleh teman-teman jaksa, yang tentunya sebagai orang yang misalnya mengajukan atau yang dikenai tindakan tersebut pasti akan bersikap ya, termasuk Bang Al-Katiri dan kawan-kawan pasti menyikapinya ini jadi membuka peluang lagi untuk proses ini berlanjut. Ini menurut saya sesuatu yang sangat jamak dilakukan oleh setiap orang. Nah, ketika masuk kepada pra-peradilan, perspektifnya sudah berbeda lagi. Kalau saya tanggapi dari putusan pra-peradilan yang paling mencolok itu adalah ketika mengatakan kan ini sudah masuk ke pokok perkara, statusnya bukan lagi tersangka, tapi sudah jadi terdakwa. Maka ini nggak masuk kualifikasi dari pra-peradilan. Berarti dia mengarah ke 163 ayat 1 huruf E itu untuk mengatakan bahwa ya ini bukan lagi ya domainnya dari pra-peradilan. Nah, kalau ini yang dipakai dalil ini kemudian diuji lagi di pra-peradilan, saya harus menyatakan bahwa ini nggak akan pra-peradilan nggak akan lolos gitu. Kalau dalil itu yang dipakai, karena itu menurut saya dari sekian amar putusan pra-peradilan kemarin itu yang menurut saya kausa primanya. Nah, ini yang kalau sampai itu yang dipakai untuk dalil-dalil berikutnya selesai nih. Siapapun yang mengajukan, bukan hanya Bu Tifa. Nah, tadi kenapa saya katakan kalau kita melihat dari perspektif kepastian hukum dan keadilan pasti perspektifnya berbeda. Ini Mbak Windy. Baik, gitu. langkah selanjutnya lantas adalah pra-peradilan yang kedua. Ini tentunya berbeda dengan yang pertama. Apa yang menjadi poin-poin yang dari permohonan jadi begini, tersebut? sebentar, ada yang kurang tadi saya tambahkan. Katanya itu penuntutan tidak merupakan ranah dari pra-peradilan. Pasal 1, poin 15 itu jelas ya di definisi pra-peradilan itu ada di pasal buat dikonsideran menyatakan bahwa penuntutan itu termasuk. Makanya ini menurut saya ini leg generalis, ini leg spesialis. Kalau di leg spesialis nggak ada, kembali lagi leg generalis. Kalau seandainya nggak ada, untuk apa ditaruh di situ? Hanya untuk kembangan saja. Pasal itu ada bahwa bagaimana artinya untuk penyidik dalam melakukan penyidikan, kemudian penuntut dalam melakukan penuntutan ada. Nah, kami pakai itu. Kalau beliau mungkin 158 ya? 158. 158. Iya. Tapi kan ada diatur di sini. Ya, ada aturannya dan itu pun berupa pasal juga, bukan pertimbangan menimbang bukan. Ya, kami menggunakan itu.
Nah, oleh sebab itu kami katakan dalam leg generalis ya, itu penuntutan itu termasuk ranah pra peradilan. Nah, tadi pertanyaan yang ya, peradilan oke. Yang yang kedua. Ditahan dulu Bang Al-Katiri, kita akan kembali selepas jeda membahasnya lebih dalam lagi mengenai apa saja yang menjadi dasar dari pengajuan permohonan pra peradilan tersebut. Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus akibat jeda. Bang Al-Katiri, jika tadi sempat sedikit menyinggung mengenai apa yang diajukan dalam pra peradilan yang kedua ini, apa sesungguhnya yang menjadi dasar dari permohonan tersebut Bang Al-Katiri? Begini, sebenarnya sih dari awal kita sudah membaca. Kalau sampai jaksa itu di dalam dakwaannya ada undang-undang ITE 32 ayat 1 32 ayat 1 dan 35, maka kami akan uji dari awal. Tapi kebetulan ada ini dulu. Jadi bukannya tiba-tiba tidak. Karena begini, kalau kita tunduk dengan undang-undang ITE, ya kan? Itu kalau kita baca ya yang dulu undang-undang nomor 11 tahun 2008, itu pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa semua produk dokumen yang produk negara yang dibuat karena undang-undang, ya kan, contohnya KTP, kemudian SIM, ijazah, itu tidak tunduk di Undang-Undang ITE. Jadi pembuktiannya tidak dengan Undang-Undang ITE. Nah, kemudian ada perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang 1 2024, itu lebih spesifik lagi. Jika, ya kan, suatu, tadi kan produk negara ya, satu, sudah diatur oleh undang-undang lain, maka tidak tunduk dengan Undang-Undang ITE. Nah, ijazah ini diatur dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Udah jelas detail banget, ya kan? Nah, itu diujinya seharusnya dengan itu atau langsung di KUHP kalau yang lama itu 263 264. Ya, pengujiannya. Karena saya pernah pengalaman, ya kan, waktu Sarasen waktu itu dulu kan Raja Sarasen itu sampai saya lawyer ya. Waktu itu yang lucu lagi yang kena 55 56 itu udah ditangkepin semua. Rajanya nggak ketangkep. ILC aja 2 kali. Yang apa ya? 800.000 akun cyber muslim itu waktu itu rame-rame itu kan. Nah, artinya yang berkaitan dengan Dokter Tifa saat ini ada hubungan. Nah, pada waktu mereka disidangkan di sana itu ada 3 troller, yaitu dari KTP yang dulu mungkin yang dipakai dari teman Ahok itu, ya kan? Itu semuanya Sarasen. Saya bilang singkirkan ini karena undang-undang ITE tidak tunduk. Karena ini KTP ini adalah produk negara. Jadi kalau pembuktiannya harus disandingkan dengan aslinya. Nah, kami ingin tahu, ingin nguji nih, apa nanti hakim ini berbicara kalau kami tunjukin pasal itu. Karena jarang yang tahu apa pasal itu ada. Jelas. Jika dokumen yang dibuat oleh undang-undang, ya kan, berarti apa? KTP, surat nikah, paspor, itu bukan ranah undang-undang ITE tersebut. Artinya yang dipermasalahkan adalah objek dan unsurnya. Loh iya, tapi bukan seperti Roy Suryo. Kalau Roy kan juga menggugat itu, tapi bukan dari sudut itu. Iya. Nah, kami dari kacamata itu. Saya ingin menguji, kayak kemarin. Coba ini kita uji nih ya. Ayo, kemana kamu lari? Ya ini kemana kamu lari? Dan larinya diselamatkan oleh Saved by the Bell, bahasa Inggrisnya itu. Ya kan, Saved by the Bell. Jadi diselamatkan oleh Bell. Yaitu dengan keluar surat edaran Mahkamah Agung. Tapi yang menarik, Mahkamah Agung kok ikut-ikutan merubah undang-undang. Ini agak bingung juga. Kenapa dia mengeluarkan norma? Padahal undang-undang yang dikoreksi ini ya Mahkamah Agung. Kalau memang ini seharusnya melalui DPR. Nah, kalau semua diantem sema, hanya undang-undang KUHP ini hilang semua karena sema. Ya kan? Seperti itu. Surat edaran loh ini menganulir undang-undang. Keren nggak? Ya udah. Bang Rifai, ini kan berarti yang menjadi permasalahan yang tadi diajukan adalah pasal-pasal tersebut. Nah, bagaimana pendapatnya? Kembali lagi sebenarnya kan kalau ini konsisten mempersoalkan adanya pasal-pasal di lex spesialis, harusnya kan prapernya diajukan di awal sebelum ada eksepsi, bahkan sebelum ada putusan selah. Kenyataannya kan waktu itu kan yang kita dengar Bu Tifa tidak mau menggunakan praper dan masuk ke pokok perkara. Tapi sekarang karena sudah mulai dengan praper pertama yang mempersoalkan upaya hukum yang dilakukan jaksa, kok jadi kayak agak ketagihan melakukan praper kedua kan gitu ya. Bukan. Yang kembali lagi kalau menurut saya kalau yang konsisten kenapa itu nggak di awal. Jadi kalau saya melihat kok seperti terjadi dalam bahasa psikologis emotional contagion. Artinya rasa ketakutan yang menular. Karena kalau saya bilang apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo praper berulang-ulang bahkan sedikit agak asal sasar gitu ya, sampai berulang-ulang sampai ke 5 kali, buat saya kok jadi bukan lagi mengejar keadilan substantif ya,
Bahkan akhirnya seolah-olah menghindari pokok perkara. Dan bahkan itu bukan hanya persepsi, sudah dipertimbangkan juga di putusan praper kedua. Dia bilang praper yang dilakukan secara berulang adalah penyalahgunaan lembaga praper. Kedua, upaya untuk menghalang-halangi pemeriksaan pokok perkara, atau dalam bahasa asing kita sering kenal obstruction of justice gitu. Itu jadi pertimbangan putusan. Nah, sekarang masuk Ibu Tifa masuk praper kedua. Bahwa ini kok ada apa lagi? Yang awalnya kita pikir hanya sekedar menguji. Nah, kedua, ini perlu dicermati lagi loh. Sebenarnya persoalan ini sudah diajukan di eksepsi pertama. Ya. Dan di putusan PN Timur terhadap eksepsi ini, terhadap lex spesialis sudah ditepis. Kita ingat ya, waktu itu Bang Akit mempersoalkan kompetensi relatif. Ditolak oleh majelis. Tidak bisa diterima dengan argumentasi bahwa Mahkamah KMA memiliki kewenangan untuk menentukan atas dasar situasi tertentu. Dan itu diatur di KUHAP. Kedua, mempersoalkan juga tentang penggunaan undang-undang khusus. Itu juga sudah dipertimbangkan, ditolak juga dalam eksepsi. Baru alasan berikutnya yang diterima adalah yang soal penggunaan pasal yang KUHAP lama KUHAP baru. Tapi kembali lagi, itu sudah dipertimbangkan loh dalam eksepsi ya. Nah, sekarang kalau mau diulang lagi sebagai praper, ya monggo-monggo itu hak. Tapi kembali lagi menurut saya, kayaknya putusannya nggak jauh-jauh. Apalagi kita mengenal jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, soal apa pasal-pasal yang dicantumkan dalam dakwaan itu adalah hak jaksa. Tinggal jaksa mampu membuktikannya atau tidak. Kalau tidak, maka akan terbebaskan. Jadi tidak mungkin seorang terdakwa itu mendikte jaksa, Anda hanya boleh mendakwa saya pakai pasal-pasal ini. Itu dalam berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan sebagai kewenangan jaksa. Baik. Tidak bisa di-challenge itu. Dengan resiko kalau nggak terbukti ya bebas. Jadi kembali lagi dengan tetap menghormati, saya melihat kok praper kedua, apalagi dengan adanya SEMA ini, kembali lagi tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Dan yang terpenting satu, tidak menunda pemeriksaan pokok perkara, sehingga juga kita perlu concern bagaimana mempersiapkan pemeriksaan pokok perkara yang sebaik mungkin. Baik, Bang Al-Kartiri. Menarik. Menarik ya. Katanya memang ada kekhawatiran yang Begini, menular. ini menarik. Maka benar begitu. Sebentar. Itu tadi dikatakan kok nggak dari dulu-dulu. Karena yang berakrobat itu baru jaksa. Kan ini akrobatnya jaksa, bukan masalah ya kan? Kalau memang itu ada rasa ketakutan dan sebagainya, berarti dia minta dibebaskan. Mas, bisa loh. Kalau dia minta dibebaskan atau itu dan sebagainya, status tersangkanya dicabut. Tapi bukan itu yang diminta. Ya ini sudah kontradiksi dengan fakta ya. Dokter Tifa itu dari awal mulai di lobby-lobby dan sebagainya, yang melalui saya bahkan ada, ya kan, di lobby-lobby untuk restorasi justice. Dia nggak mau. Di polisi udahlah restorasi, nggak mau. Iya. Minta maaf, nggak mau. Iya. Bahkan terakhir di jaksa juga ditanya gitu, kan saya yang dampingi. Di pengadilan, di depan umum, di depan media seluruh Indonesia dan disiapkan, dikatakan saya tidak mau restoratif justice dan saya tidak mau minta maaf, saya akan melawan. Apakah orang seperti ini penakut? Pertanyaan saya, ya kan? Memang dari awal dia tidak pelapis itu ada alasan. Karena apa? Dari sepakat kami tim hukum mengatakan kalau tidak ada penahanan kita tidak pelapis. Ternyata tidak ada. Itu awalnya. Kedua ini karena jaksa pakai jurus mabuk masalahnya gitu loh. Terpaksalah kita perapit. Baik. Nah, supaya rakyat Indonesia tahu ada satu akrobat yang dibuat oleh jaksa, bahkan undang-undang ini dilanggar, kemudian Mahkamah Agung sekarang mengkoreksi undang-undang dengan surat edaran, ya kan? Seharusnya kan ada pengujian ya, kan secara struktur apa namanya hierarkis perundang-undangan kan undang-undang di atasnya. Masa ini surat edaran, bukan surat penetapan loh, edaran bisa merobohkan, bisa mengobrak-abrik undang-undang. Ini juga perlu dipertanyakan. Tapi artinya Bang Al-Kartiri juga apakah tadi bisa menanggapi dari pokok perkara ini kok dengan adanya praprit mulu yang diajukan lantas akhirnya semakin lama ini yang pokok perkara itu kan Pak Roy Suryo. Kami kan baru. Karena apa? Berarti tidak ikut-ikut ya? Seandainya jaksa itu tidak bikin akrobat, kami tidak prapit. Karena dia bikin akrobat, kami prapit. Dan kenapa dia itu kayak menentang banget untuk banding? Padahal dikasih 206. Ya jelas putusannya mengatakan bahwa itu kan 75 ayat 4 itu memberi. Itu tidak ditulis dalam putusan, tidak ditulis. Ya kan? Itu adalah 75 2B kemudian 3 langsung banding. Tapi nggak dilakukan. Kenapa mereka takut banding? Gitu loh. Kenapa dia mempertahankan ini? Nah, sekarang jadi curiga orang-orang patut diduga akan seperti apa di Solo, sidang Solo. Udah sidang ini babak belur semua babak belur karena UGM babak belur semua babak belur. Ternyata NO. Bukan, eksepsinya yang diterima. Lah ini khawatir, ini skoci penyelamatan nanti. Kami akan dimenangkan nanti, sehingga pokok perkara yang sekian tahun itu hilang, tertelan bumi.
Itu banyak orang menduga begitu. Baik, baik. Mas Kami Heri, dimenangkan. boleh Hukum tanggapannya kami Mas dimenangkan. Heri. Ini kan kita lihat bersama bahwa tadi sudah dinyatakan bahwa mengelak bahwa ini adalah sebuah upaya ataupun strategi yang tengah dimatangkan oleh Dr. Tifa untuk kemudian mengulur-ngulur waktu dari pokok perkara. Nah, yang kita bahas adalah objek dan unsur yang kemudian menjadi salah satu permohonan dan dari pra peradilan yang kedua ini, Mas Heri. Begini, law is an art of interpretation, Mbak Windy. Jadi interpretasi masing-masing inilah yang mengakibatkan kalau ada dua sarjana hukum, lagi beliau mungkin dari S3 semua ini. Iya. Pendapatnya nggak dua, Mbak Windy, bisa 16, bisa 20. Wah. Apalagi di pasal 158 itu kan ada objek pra peradilan. Iya. Ada 6 kalau nggak salah, Bang ya. Nah, ini bisa diturunkan lagi. Dari Misalnya 6 pelaksanaan tersebut. upaya paksa aja tuh di pasal 89 ada 9 kali, Bang. Kalau diurut-urut bisa banyak amunisi beliau ini. Wah, Jadi ini yang mengakibatkan kita berkata begini bahwa undang-undang itu karena yang buat manusia, masih ada keterbatasan dia. Pasti ada hal yang bisa dikoreksi dari hal itu. Dan karena masa transisi dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru, inilah yang terjadi sekarang. Sehingga ketika uji coba di beberapa perkara yang baru menggunakan instrumen atau fitur yang baru tadi, ini yang kita hadapi, Mbak Windy. Mau tidak mau, suka atau tidak suka ya harus dijalankan. Karena tidak boleh pengadilan itu menolak perkara. Nah, ini jadi persoalan. Sehingga mau tidak mau sekali lagi itu harus dijalankan. Walaupun nanti ada hal yang, ada pihak yang merasa, oh ini tidak sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Nah, keadilan itu yang sebenarnya tadi kalau dimaknai keadilan substantif, bukan keadilan prosedural saja, harusnya itu yang digali. Nah, tinggal kita memaknai bahwa kalau kita sepakat bahwa ini hanya menyentuh pada formalitas, sejauh mana hal-hal yang disampaikan itu, kalaupun jadi dalil, bisa meruntuhkan ataupun bisa meyakinkan hakim. Karena itu saya mengutip dari pra peradilan hari ini, putusannya mengatakan berdasarkan keyakinan hakim yang berdasarkan keyakinan hakim yang diolah dari minimum 2 alat bukti. Kalau kita mengenal dalam teori pembuktian, negatif fatal bovis teori, Mbak Windy. Dan faktor surat edaran juga. Nah, itu mungkin satu tambahan lagi dari Bang Al-Katiri ya. Tapi Itu dari poin itu Mahkamah Agung, itu jarang sekali kadang disampaikan di depan. Jadi kalau membaca putusan yang untuk Mbak Tifa ini mudah sekali karena dari awal tuh sudah akhirnya karena di depan diletakkan tidak lagi mempertimbangkan yang lain. Nah, ini menurut saya jadi yang tadi mungkin menurut Bang Al-Katiri dia sudah berupaya dan kawan-kawan udah buat, tiba-tiba kok jadi akhirnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan secara prosedural. Nah, bayangkan kalau keadaan prosedural menurut dia saja tidak terpenuhi, menurut beliau tidak terpenuhi, berarti kan keadaan substantifnya juga dipertanyakan. Nah, ini yang menurut saya jadi persoalan utama dalam setiap pengajuan tadi. Yang pasti hakim tidak akan bisa memberikan nilai keadilan bagi semua. Walaupun harusnya titel eksekutorial kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang harus kita titipkan pada para penegak hukum. Apalagi kalau di dalam putusan ini pasti hakim kan, agar hakim menilai semua effort dari masing-masing pihak tadi. Apakah ada dalam putusan yang tidak dibuat dalam amar pertimbangan hukum hakim. Nah, ini menurut saya dasar dalam kita menilai apakah layak putusan itu bunyinya amar putusannya demikian. Nah, untuk nextnya saya rasa semua yang dilakukan oleh tim kuasa hukum pasti ada strategi. Apakah kemudian tadi mau prapit dulu atau tidak, kebetulan saya juga lawyer. Jadi pasti kita akan mempertimbangkan itu. Tidak semuanya bahwa pra peradilan itu ketika jadi objek perluasan dari penetapan tersangka berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 tahun 2014 itu kemudian akan dipakai semua. Karena bisa saja ketika kalah itu melegitimasi dari perbuatan dari aparat penegak hukum, membenarkan dalam tanda petik. Atau yang kedua, bertujuan tidak menang pra peradilan tapi pengen tahu alat bukti apa sih yang dimiliki. Nah, ini jadi bagian yang menurut saya kalau kita belajar hukum acara ini yang menarik. Kalau kita hanya belajar hukum acara dari tekstual textbook, kita nggak akan tahu itu. Tapi ketika kita jadi ahli, kita menangani perkara, kita akan tahu, oh ini celah-celah yang kemudian muncul dari persoalan yang seakan-akan kalau kita baca dari pendekatan teori hukum bagus-bagus saja pasal di KUHP itu. Tapi ketika diimplementasikan, oh ini terjadi masalah gitu. Nah, apakah yang benar yang salah itu adalah pasal yang tadi diciptakan atau memang interpretasi kita ataupun memang ada upaya-upaya yang perlu untuk menggali untuk mendapatkan nilai keadilan substantif tadi. Bang Al-Katiri, dalam pra peradilan kedua yang sedianya akan digelar pada tanggal 28 Agustus nanti, apa saja yang kemudian menjadi persiapan dari kuasa hukum? Ya, kami siap ya. Kami ingin tahu apa yang hakim katakan nanti ya, arahnya kemana. Kalau hakim juga ngomong soal tema dan sebagainya kan dari problem lagi. Jadi gini, tadi itu loh ada menarik, dia katakan bahwa tidak semua yang di dakwaan itu ditolak gitu kan. Jadi kalau itu berarti sebagian yang ditolak, ini seluruh kok.
dakwaan itu, satu buku itu Ya. tidak dapat diterima, batal demi hukum. Bukan cuma sebagian. Iya. Oh ini itu, diterima, ini tidak. Tidak. Dia kesimpulannya, jump to the conclusion, dikatakan dakwaan ini, buku ini, Iya. itu batal demi hukum. Bukan cuma satu-satu tadi gitu loh. Ya kan, seperti itu. Baik, kalau Bang Rifai, apakah akan terus mengawal bagaimana kasus ini? Ya, kembali lagi kalau kami kan intinya adalah sebagai korban ya, ingin segera pengaduannya disidangkan, sehingga hakim juga nanti akan menilai apakah benar selama ini Pak Jokowi menjadi korban tindak pidana, khususnya perbuatan fitnah dan pencemaran yang dilakukan oleh para tersangka, dan bagaimana nama baiknya dipulihkan, termasuk diuji. Soal isu utamanya, apakah ijazah ini asli atau palsu, juga dia untuk menjawab pertanyaan masyarakat, termasuk juga bagaimana cara untuk memulihkan nama baiknya. Ini kan penting juga ya, karena ini kan bukan soal beliau pribadi juga, tapi sosok beliau sebagai juga mantan presiden, ini juga kan penting harus diluruskan. Dan forum pengadilannya yang paling ada kepastian dan pengujian secara berimbang. Nah yang menarik adalah begini, concernnya kan adalah sekarang soal pra ini kan adalah pokok perkaranya kok kayak macet. Saya mau sampaikan bahwa yang menarik di PN Timur sendiri sebenarnya ada dua pandangan. Ada satu kan, jadi perkaranya Pak Roy maupun Pak Tiwa dua-duanya sama-sama sudah didaftarkan, sudah nomor perkara. Tapi untuk perkara Pak Roy belum dilangsungkan, menunggu pra. Tapi untuk perkara Bu Tifa, sekalipun pra berjalan, pokok perkara itu juga berjalan. Terbukti kan kemarin sudah dimulai ada panggilan, tapi karena Bu Tifa tidak hadir, maka ditunda. Tapi artinya adalah, kok ada perlakuan yang berbeda nih hakim terhadap pra yang satu dan yang lain gitu. Nah, dengan adanya SEMA ini kan mudah-mudahan menjadi lebih clear ya, bahwa berlanjut, dan menurut saya pokok perkara ini adalah yang diharapkan semua pihak, termasuk juga mungkin di pertanyaan publik, kan artinya kalau mohon maaf nih Bang Alkatiri, selama ini klien Bapak kan boleh dibilang hampir tiap hari teriak palsu di berbagai media. Loh kita undang ke forum yang terbuka kok nggak masuk-masuk gitu loh, kan artinya kalau tiap hari di TV kok berlangsung terus, tapi pas kita undang dalam forum yang terbuka seakan-akan nih mencari alasan-alasan untuk mencoba dipra dan segala macam. Nah artinya sudahlah, dengan adanya SEMA ini, yuk sekarang kita sama-sama concern ke pokok perkara. Baik. Pak Jokowi akan menggunakan seluruh alat bukti, seluruh pengetahuan yang dijalaninya untuk membuktikan bahwa ini ijazah clean and clear, tapi juga klien Anda silakan juga mengeluarkan semua bukti yang menuduh ini palsu, biar nanti ini diperiksa secara objektif dan akhirnya ada keputusan, ada kepastian. Baik. Semua res judicata harus ada ujungnya, ada akhirnya, dan keputusan hakimlah menjadi pegangan. Baik. Mungkin itu Mbak. Baik, Bang Alkatiri ada Nah, menutup ya, bagaimana dengan ini pokok tadi saya perkara? menarik. Singkat saja ya Bang. Kenapa dibilang nggak masuk-masuk dan sebagainya? Kan dikatakan, oh silahkan masuk ke pokok perkara kalau memang kita tahu bahwa kita mengatakan 100% atau berapa persen itu palsu. Ada yang lebih mudah. Tapi kapan sidang pokok Ada yang lebih perkara mudah. tersebut? Yang mengatakan asli itu tunjukkan dong dari awal. Kalau ditunjukkan seperti Obama dikatakan selesai. Sudah kita Tapi tunjukkan kan di Polda. ditunjukkan pada wartawan, pada masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh Asrul Sani mengundang. Bukan begitu, disentuh aja nggak boleh, ya kan, dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan sidang. Baik. Ditunjukkan, ya kan, pada masyarakat, ya kan, dia katakan kalau memang 100% palsu masuk. Nah kalau 100% asli tunjukkan. Baik. Ya kan, kenapa kok UGM sampai baper menggugat KIP segala untuk membatalkan keputusan itu, ada apa? Baik. Biarin aja mengalir kan. Berarti ada sesuatu, something wrong. Kami akan bongkar semua itu. Baik, Ya. kita akan terus kawal bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima Ya. kasih sekali lagi Bang Alkatiri, Mas Heri, juga Bang Sama-sama, Rifai Mbak. waktunya Semuanya, bersama makasih. kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa tentunya kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya yang akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.